Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas topik bentuk akar. Setelah pada video sebelumnya kita membahas bilangan eksponen, kali ini kita akan mengenal apa itu bentuk akar. Masih bersama saya, Jose Bonatua Hasibuan. Apakah yang dimaksud dengan bentuk akar? Mari kita lihat definisi berikut ini. Untuk setiap bilangan pangkat rasional M per N, di mana M dan N adalah bilangan bulat dan N besar dari 0. Ya, syaratnya N-nya harus bilangan positif yang besar dari 0. Maka didefinisikan A pangkat M per N. Nah, jadi sebenarnya bilangan berpangkat pecahan atau bilangan berpangkat rasional M per N. Itu bisa ditulis dalam bentuk akar pangkat N dari A berpangkat M. Sekali lagi bacanya, akar pangkat N dari A berpangkat M. Atau bisa juga ditulis A pangkat M per N itu sama dengan akar pangkat N dari A pangkat N. Sekali lagi, akar pangkat N dari A pangkat M. Mari kita lihat contoh berikut. Sederhanakanlah bentuk dari perkalian 2 akar X dikali 3 akar pangkat 3 dari X untuk X besar dari 0. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Pertama, kita ubah bentuk akar yang ditulis dalam bentuk akar ini. Ini yang pertama, yang kedua ini menjadi bilangan berpangkat pecahan sesuai dengan definisi tadi. Sehingga 2 kita tulis tetap 2. Nah, yang ini akar pangkat berapa ini kalau nggak ditulis berarti akar pangkat 2. Sedangkan X-nya ini berpangkat 1. Sehingga sebenarnya dia sama saja X pangkat 1. Nah, ini karena tidak ditulis, dia sebenarnya akar pangkat 2. Jadi X pangkat 1 per 2. Nah, kemudian yang satu lagi, 3, kita tulis dulu 3. Kemudian yang ini, akar pangkat 3 dari X. Nah, X ini tidak ditulis berarti berpangkat 1. Berarti X pangkat 1 per 3. Jadi X pangkat 1 per 3. Nah, kita sudah mengenal operasi atau sifat-sifat dari operasi bilangan berpangkat. Jika bilangan pokoknya sama, maka berlaku pangkatnya dijumlahkan. Sehingga untuk koefisiennya kita kumpulkan dulu di depan 2. Kemudian 3, 2 kali 3 kali, nah sekarang ini X, ini juga X. X berpangkat setengah dikali X pangkat sepertiga. Nah, sesuai dengan sifat operasi bilangan berpangkat, maka pangkatnya dijumlahkan. Sehingga X berpangkat 1 per 2 tambah 1 per 3. Oke. Kemudian koefisiennya dikalikan 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian pangkatnya kita samakan penyebutnya 2 dengan 3, kita samakan penyebutnya 6. 6 bagi 2 sama dengan 3 kali 1, 3. Kemudian 6 bagi 3 sama dengan 2, 2 kali 1, 2. Sehingga 3 tambah 2 adalah 5 per 6. Jadi bentuk sederhana dari 2 akar X kali 3 akar pangkat 3 dari X itu senilai atau sama dengan 6X pangkat 5 per 6. Bagaimana merasionalkan bentuk akar? Untuk merasionalkan bentuk akar, maka yang dapat dilakukan adalah dengan mengalikannya dengan bentuk akar sekawan. Nah, ini ya, mengalikannya dengan bentuk akar sekawannya. Untuk merasionalkan bentuk A per akar B, dilakukan dengan cara mengalikan
dengan sekawannya. Jadi sekawan dari A per akar B adalah akar B per akar B. Sehingga diperoleh, jadi kalau kita mau merasionalkan bentuk A per akar B, kalikan saja dengan A per akar B kali sekawannya tadi adalah akar B per akar B. Nah ini ya. Jadi kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. Jadi A dikali akar B, A akar B, sedangkan yang di bawah akar B kali akar B. Berarti akar B kuadrat. Nah, akar B kuadrat berarti sama dengan B pangkat 2 per 2. Ini kan kalau akar tidak ditulis itu sama dengan per 2. Jadi 2 per 2 sama dengan 1. Sehingga akar pangkat B per 2 itu sama dengan B. Sehingga jadinya tinggal yang di atas tadi A kali akar B, di bawah akar B kali akar B adalah B. Jadi A per B akar B. Nah, bagaimana kalau bentuk yang lain? Seperti yang seperti ini. Untuk merasionalkan bentuk C per akar A tambah akar B. Atau C per A tambah akar B. Jadi yang bentuk akarnya satu suku saja, misalnya seperti ini. Atau dia dengan operasi pengurangan. Jadi C per akar A kurang akar B. Dan misalnya seperti ini. Salah satu saja yang berbentuk akar, tapi dia dengan operasi pengurangan. Nah, dilakukan dengan mengalihkannya dengan sekawannya, sama seperti yang tadi. Nah, yang perlu dicari tentu saja sekawan dari penyebutnya. Jadi misalnya yang pertama ini penyebutnya adalah akar A tambah akar B. Ini ya. Sedangkan kalau yang ini penyebutnya adalah akar A kurang akar B. Nah, bentuk akar A tambah akar B dan akar A kurang akar B adalah sekawan. Jadi ini sebenarnya bentuk ini saling sekawan. Jadi kalau diperhatikan yang disebut dengan sekawan itu hanya beda tanda. Kalau dia akar A tambah akar B, maka sekawannya adalah ganti tandanya, yaitu plus menjadi minus. Nah, demikian juga bentuk A tambah akar B. Nah, tadi ya bentuk yang kedua ini, yang misalnya salah satu sukunya saja yang berbentuk akar. Jadi A tambah akar B, maka bentuk sekawannya ya beda tanda juga. Jadi kalau di sini plus, maka sekawannya adalah A kurang akar B. Demikian sebaliknya ya. Kalau dia A kurang akar B, maka sekawannya adalah A tambah akar B. Jadi hanya berbalik atau berlawan tanda. Nah, contohnya ini. Rasionalkan bentuk berikut ini. Jadi 2 per akar 3 tambah akar 5. Nah, ini tadi ya. Maka sekawannya sudah bisa ditebak. Sekawannya adalah akar 3 kurang akar 5. Ya, oke. Bagaimana mengalihkannya atau merasionalkannya? Nah, perhatikan ini. 2 per akar 3 tambah akar 5. Ini tadi ya soalnya. Maka kita kalikan dengan sekawannya. Sekawannya adalah akar 3 kurang akar 5 per akar 3 kurang akar 5. Jadi yang diperhatikan adalah penyebut yang berbentuk akar ini. Jadi sekali lagi, sekawan dari akar 3 tambah akar 5, sebagaimana yang ada di soal, itu adalah akar 3 kurang akar 5. Dibagi dengan akar 3 kurang akar 5. Ini kan sebenarnya akar 3 kurang akar 5 bagi akar 3 kurang akar 5 ini sebenarnya nilainya 1 kan gitu ya. Jadi mengalihkan dengan bilangan 1. Jadi tidak mengubah apapun. Nah, kalau begitu kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. Nah, pembilangnya 2 kali dalam kurung ini ya. Kita buat dulu dalam kurung akar 3 kurang akar 5. Sedangkan penyebutnya akar 3 tambah akar 5, kita buat juga dalam kurung, dikali yang ini juga akar 3 kurang akar 5. Nah, coba kita kalikan dengan hukum distributif, maka 2 dikali akar 3 adalah 2 akar 3, 2 dikali akar 5 adalah 2 akar 5, dengan tanda minus atau kurang.
Nah, yang ini juga kita kalikan. Akar 3 kali akar 3. Ini ya, akar 3 kali akar 3. Kemudian akar 3 dikali akar 5. Nah, tandanya ini minus. Berarti ini tandanya dulu kurang. Akar 3 kali akar 5. Tetap kita tulis akar 3 kali akar 5. Kemudian ini akar 5 kali akar 3. Tandanya plus. Berarti plus akar 3 kali akar 5. Terakhir, plus kali minus. Tandanya minus. Akar 5 kali akar 5 ya. Akar 5 kali akar 5. Nah, selanjutnya yang di atas tetap, pembilangnya tetap, penyebutnya akar 3 kali akar 3. Jadi akar 3 kali akar 3 adalah akar 9. Akar 9 itu sama dengan 3. Nah, ini. Kemudian yang belakang juga, perhatikan yang di belakang. Akar 5 kali akar 5, akar 25. Itu adalah 5. Nah, tinggal yang ini. Ini tandanya kurang. Akar 3 kali akar 5, akar 15. Yang ini. Kemudian tanda positif. Akar 5 kali akar 3 juga akar 15. Tapi tandanya positif. Yang ini. Positif akar 15. Nah, perhatikan. Ini ada negatif akar 15. Ini ada positif akar 15. Berarti ini sama dengan 0. Berarti tinggal apa? Tinggal 3 kurang 5. 3 kurang 5 adalah negatif 2. Yang di atas tetap tidak kita ubah. Nah, baru kita bagi masing-masing. Suku pertama 2 akar 3 dibagi negatif 2. Ini dia. Kemudian tanda kurang 2 akar 5 juga dibagi negatif 2. Nah, selesaikan. Yang ini 2 dibagi 2 tinggal 1. Kemudian tandanya positif bagi negatif adalah negatif. Jadi 1 tidak perlu ditulis lagi. Berarti negatif tinggallah akar 3. Karena 2 dibagi 2 tadi 1 tidak perlu kita tulis. Kemudian suku yang kedua, negatif dibagi negatif jadi positif. Ya. Kemudian 2 dibagi 2 juga nilainya 1. Tidak perlu kita tulis 1 di sini. Nah, tinggal berarti akar 5. Sehingga bentuk rasional dari soal yang diminta tadi 2 per akar 3 tambah akar 5 itu sama dengan akar 3 tambah akar 5. Demikian definisi bentuk akar dan bagaimana merasionalkan bentuk akar. Semoga video ini memberikan pemahaman kepada kalian semua. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada video-video pembelajaran berikutnya. Salam pembelajaran.